1 apa 3-2? Oke, kalau begitu sekali lagi Velodrome, mana suaranya? Wow, semangat yang terus membara. Let's go to Land of Dawn. Ini adalah tempat mereka membuktikan. Entah itu Geek, entah itu RRQ. Siapapun harus menerima yang terjadi di match kali ini. Yep, Gobs. Seperti biasa di dalam satu landing. Mereka Dairen namun di bagian bawah Kenzinski. Dalam keadaan yang cukup tidak baik karena tadi Toy sepertinya berhasil untuk bisa menghantarkan damage yang cukup lewat Inspire memang sudah dia up pula. Dan Paloyski terkena sar pasif yang cukup menyakitkan. Sementara sekarang Paloyski masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dan selamat sejauh ini. Dengan flicker defensif ya. Satu informasi untuk teman-teman RRQ, setup di arah turtle mungkin bisa dilakukan. Kita ingat Sun Tzu Chin. Di Isamsin digunakan oleh RRQ ini Isamsin yang berbeda. Tipikal farming, tapi apakah Hayabusa menjadi matchup yang bisa dilawan? Ya. Kita tahu Assassin yang bisa untuk ke-damage dari awal. Nih Kenzinski juga di bagian bawah nggak juga baik keadaannya. Karena tadi juga dia mendapatkan tekanan yang cukup baik. Sementara sekarang Aboy di bagian tengah. Hey, the law and order masuk dalam tubuh dari Paloyski. Jet Gundo. Idok masih diganggu oleh Aboy. Masih aman ya, so far masih di pattern farmingnya masing-masing. Belum ada gerakan-gerakan tambahan, bahkan lihat di arah top lane cukup cepat. Dan mereka mulai masuk lagi ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Kick Farm. Coba lihat Gobs masih level 3, Gobs masih berjuang di dalam landingnya. Masih harus cari level dulu. Gue meragukan setup di awal nih, karena Yisansin dan juga Hayabusa tipikal yang biasanya itu gak setup untuk Baloy, mengganggu sekali. Set deh Baloy sampai situ, ya numpang lewat dong Baloy pede juga. Oh tapi Turtle lepas pressure. Dan sekarang Aboy sudah level 4. Tapi Idok masuk ke area terdepan. Dan satu lagi pergerakan dari Dana mencoba untuk bisa mendapatkan karena dari Aboy. Tapi Aboy terlepas. Dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan turtle-nya berhasil diamankan oleh Gobs. Bahkan untuk sekarang Gobs pun harus meregang nyawa. Tapi tidak Sun Tzu Chin menjadi korban juga di dalam pertempuran tersebut. 2 untuk 1. Wow, dengan turtle yang didapatkan oleh Geek Fam. 2 poin kill untuk kompensasi dari RRQ seakan tidak cukup. Experience mereka akan unggul. Dan lihat Make It. Ini udah selesai sedikit lagi dengan pattern jungle-nya. So Make It bebas untuk melakukan invasi. Ya, dan terlihat Rins tadi wings by wings. Mendarat di bagian bawah. Terlihat posisinya kuat Shadow. Bisakah Rins bertahan? Kalau untuk sekarang ada Shadow kill sepertinya udah langsung dikeluarkan pula. Berhasil mendapatkan karena Rins Make It. Keuntungan untuk dirinya. Dan flickernya juga udah kebuka loh tadi. Berarti Rins ini bisa jadi next target. Bisa untuk dimakan lagi. Apalagi ngelihat dari Baloy ini yang aktif sekali. Ya. Synchro Vision tadi, Zaman Force dikeluarkan. Sementara sekarang Idok berusaha untuk bisa memberikan tindakan perlindungan. Belum bisa membuat Idok keluar dari tembok tersebut. Ya untuk nabrak gold lane di awal ini menjadi hal yang cukup sulit. Gak semudah itu juga Legend Gem ternyata untuk Idok. Ya adanya efek gift yang membuat dia bisa survive nanti ketika HP-nya udah mencapai 50%. Dan ya kita masih menunggu untuk item pertama dari masing-masing gold laner. Tapi Baloy, hey, itu dia satu way of Baloy menghantarkan 1 poin kill untuk Geek Farm. Bahkan tuh sekarang Idok tidak lepas juga tekanan dilakukan oleh Geek Farm. Iya pressure-nya nggak boleh hilang. Tapi Geek Farm, mereka walaupun RRQ ada di match point dan mereka tertinggal cukup jauh, pressure-nya tetap terasa. Ya efek jungle-nya tetap ada, tapi Baloy, wah itu dia Blood Force yang begitu menyakitkan. Hey, Zaman Force dibuka, tapi Synchro Vision tadi terlihat. Sekarang Aboy-nya, ada Crimson Packet, dia langsung menuju ke area terdepan dan berhasil mendapatkan lagi karena dari Sun Tzu Chin, tapi tidak ada follow up damage. Malah sekarang Aboy-nya terjebak, ada satu Federal Strike, Toy-nya terbukalah sudah. Dan sekarang ada satu lagi crossbow yang memang masuk ke dalam tubuh dari Baloy, tapi damage masih belum cukup. Idoknya masuk ke area dalam, satu yang terakhirnya. Tapi ternyata Baikitnya masuk lagi dan ini dia shadow kill-nya. Masuk ke dalam tubuh dari Idok. Idoknya masih berjuang. Tapi Idok benar-benar dikejar oleh Kenzinski. Tapi setidaknya untuk sekarang Kenzinski masih berjuang. Ada satu pergerakan dari Dairen. Tapi double kill didapatkan oleh Kenzinski. Dan masih selamat. Dengan flicker bahkan dan Dairen terpaksa mundur. Masih mau ngejar sepertinya masih flicker. kejar. Dan Vision
komplit untuk Dairon. Tapi sekarang Dairon keadaannya sangat tidak baik karena dikeroyok oleh 3 player sekaligus. Mankins akan diberikan poin kill ini kah? Karena sekarang Dairon yang masih mencoba untuk bisa menggocek, tapi Mankins yang satu terakhir apakah bisa diambil dan selesai. Hanya bisa membeli waktu. The best thing yang bisa dilakukan Dairon commit. Pertukaran ke arah Kenzie tadi seakan menjadi worth it, tapi pertempuran nampaknya selalu dibuka. Geek Fam dan RRQ, keduanya sama-sama memberikan match yang panas. Ini saling berbalas dan mereka semakin berani loh pergerakannya, Lim. Entah itu pemain dari Geek, entah itu pemain dari RRQ. Pokoknya mereka harus ada pertukaran yang benar-benar diambil. Tapi untuk di awal Mankins kayaknya masih kurang damage ya. Tadi kelihatan banget loh, untuk beberapa momen Quad Shadow-nya masuk, Shuriken-nya kena. Tapi kayak damage-nya kurang. Sementara Rins ini harus hati-hati loh, dia nggak pakai Purify, Ya. jadi Balon bebas initiate ke arah Rins. Oke, mereka sudah mulai berkumpul. Sementara sekarang Balon akankah berhasil untuk bisa mendapatkan lagi satu tujuannya? Tidak. Tapi di tempat yang berbeda, Aboy, Crimson Bacon. Dan dia pun selamat untuk sejauh ini. Idok mencoba untuk bisa mendekat. Namun sekarang ada Dairon pula di bagian belakang mencoba untuk bisa masuk ke dalam pertahanan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Kick. Tapi sekarang Mankins-nya ada satu Phantom Shuriken. Sedikit lagi dan Gops gagal untuk bisa memberikan gangguan. Ya, flicker ke arah yang lain tadi, Gops akan memberikan nyawanya, yang penting teman-temannya tidak kenapa-napa. Ya nggak apa-apa, dia berkorban demi untuk RRQ nggak mendapatkan keuntungan maksimal. Tapi Sujin, Vision. Oke, Sujin kali ini make it. Akankah dia mau balik arah? Hei, sakit banget tapi. Ya, mundur. Quad Shadow menggocek. Ya mau nggak mau tadi mundur ya. Quad Shadow udah mau habis sebetulnya. Tapi jadi kehilangan satu wave, sepertinya di bagian top lane pun RRQ. Mereka pegang kendali. Outer turret hilang, turtle terbuka. Semua bisa di setup. Yap, tapi setidaknya sekarang Kenshinski pun dalam keadaan yang tidak baik ya. Tertinggal 2 level dari 1-1. Tapi barusan terlihat Aboy. Aboy, ada Federal Strike, Crimson Bacon. Ini dia, The Way of Dragon langsung dikeluarkan dan berhasil mendapatkan lagi karena dari Rin. Tidak ada lagi backupan damage yang cukup maksimal aja. Sekarang crossbow tank yang memang langsung dikeluarkan dan berhasil tadi masuk lagi ke dalam tubuh dari Mankins. Dan sekarang Mankins mau ke arah mana? Mankins yang berhasil diajukan triple kill looking for Berial. Toija mencoba untuk bisa masuk ke arah terdepan. Mediak looking for Savage. Bisa diamankan karena itu sekarang satu terakhirnya. Savage by Toy. Savage! RRQ mendominasi Toy, membuktikan sang rookie yang hadir kali ini final lawan mereka, Savage, kembali terbuka. Wow, Savage di momen yang sangat penting, momen yang sangat krusial. Dan ini dah mentality boost yang mereka butuhkan. Langsung diberikan oleh Toy. Terlihat dengan Way of Dragon sebagai opening yang langsung bisa di counter setup. Crossbow tank memang terlihat kurang damage, tapi basic attack dari 1-1, basic attack dari Toy, ini yang cukup. Belum lagi dengan weakness point yang dipecahkan satu persatu, begitu manis, begitu lincah, dan terjadi lagi. Apa yang terjadi? Sekarang Shadow King langsung dikeluarkan The Mankins. Tertangkap basah. Kehilangan dari ritme permainan dan RRQ harusnya bisa memanfaatkan ini semua. 5.000 gold RRQ. Dan jangan lupa Geek, ini match point untuk RRQ. Best of 7. Jangan sampai tiba-tiba Geek mereka kehilangan tempo lagi. Yap. Dan sekarang mereka juga udah kehilangan tempo banget malah. Gops. Ini masalahnya Toy juga udah dikorbankan. Dan sekarang Kenshinski. Yap, itu dia. 1 poin kill berhasil diambil lagi oleh Sujin. 6.000 gold. Ini angka yang jauh banget. Menit 8, ini baru menuju ke menit 9. Tapi dipaksa masuk lagi, inner turret dihancurkan. Toy udah level 12, ini udah semena-mena banget damage-nya ya. Attack speed yang tinggi, dan mereka mulai maju lagi ke arah terdepan. Ada beberapa weakness point yang udah langsung terlihat, tapi Aboy masih sempat untuk Crimson Baker karena belakang melindungi lagi dari satu weakness point di dalam tubuhnya sebelum Toy bisa lepas landas. Dan Gob, satu terakhirnya, ada Toy yang mengejar di arah belakang. Masih aman untungnya ya. Tidak boleh terburu-buru RRQ, mereka harus ingat juga Geek Fam. Satu buah kesalahan yang dibuat nanti oleh RRQ bisa jadi celah untuk Geek Fam. Tapi level 15 Sujin akan segera hadir, Lord akan segera hadir juga. Dan ini saatnya untuk RRQ eksekusi setup ke arah Lordnya. Oke, sementara sekarang Toy dan juga Sujin mereka akan bekerja sama untuk mempercepat
ini mempercepat dari Lordnya. Satu objektif yang penting dan Kenzinski tertinggal. Akankah ada Glorious Pathway dan ini dia. Glorious Pathway. Sabar posisi buka. Tapi ada Federal Strike. Bahkan sekarang Toynya sudah mulai bergabung. Selesai. Tidak bisa kemana-mana lagi dan Kenzinski benar-benar dihilangkan dengan sangat cepat. Itu dia, gak bisa kemana-mana lagi. Itu adalah alasan dibalik zaman Force yang dibuka di Fam. Mereka semakin terpuruk. RRQ, mereka semakin mendominasi. Bahkan Vision yang dibuka. Mereka membagi orang untuk ambil objektif. Mereka gak takut sama sekali. Yap, sudah terdengar suara dari para Kingdom, tapi sekarang Rins berhasil langsung dimakan, berhasil langsung diamankan. Quad Shadow pergi ke tempat yang jauh lebih aman, tapi ternyata masih ada Sun Sujin. Tidak akan bisa. Sama-sama Rico, tapi sekarang Mekis menyerahkan dirinya. Iya. Gak bisa ngapa-ngapain lagi tadi Quad Shadow habis. Shadow Kill juga udah gak ada. Yap. Dan sekarang RRQ mereka mau menerobos masuk dengan Lord yang ada di bawah Baloi. Oke, dan Baloi dari bagian belakang ini dia. Tapi masih ada Thrashless. Gagal untuk bisa mendapatkan karena Baloi belakang sangat Chorus Bomb Tank langsung berhasil diaktifkan. RRQ. Mereka punya kesempatan untuk bisa menutup langsung RRQ ini dan mereka bisa langsung berangkat menuju RRQ. Triple kill. Dan Basya. Bajian. The time has come. RRQ. Kali ini waktunya RRQ, waktunya Hoshi, waktunya sang raja berangkat ke MSC. Dream come true. Satu mimpi bisa mereka raih. Sekarang mereka salah satu perwakilan dari regional kita untuk ada di MSC X EWC. Membawa harapan, bukan hanya dari RRQ, bukan hanya dari Kingdom, tapi membawa harapan dari region kita. RRQ mendapatkan slot terakhir untuk MSC. Oke.